Halo Sobat Pentok, selamat pagi, siang, ataupun malam, kapanpun kalian menonton video ini. Selamat datang di Pentalks, Penempatan Talks. Buat kalian yang baru nonton channel ini atau belum tahu nih Pentalks itu apa, Pentalks ini adalah acara sharing session atau bincang-bincang santai bersama alumni-alumni PK Instan yang nantinya akan berbagi tentang pengalaman mereka bekerja di instansi pemerintahan. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu nih, aku Rosyanti Nur, biasa dipanggil Santi, mahasiswi tingkat akhir jurusan akuntansi di PK Instan. Nah, kali ini aku udah bersama salah satu alumni yang udah bekerja di Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Berhubung aku juga baru kenal nih dengan narasumbernya, mari langsung saja kita sambut Kak Ami. Halo Kak, apa kabar? Halo semuanya, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Santi sendiri gimana? Baik. Iya, Teman-teman yang alhamdulillah lain? Kak, baik. Ya. Mungkin boleh langsung perkenalan diri dulu Kak. Oh boleh. Perkenalkan teman-teman semua dari 2018 berarti ya? Ini Iya, mayoritas di 2018. teman-teman 2018. Nama aku Siti Namira Aisyah, bisa dipanggil Ami. Aku lulusan D3, aku angkatan 2015 ya, akuntansi tepatnya, D3 akuntansi 2015. Sekarang penempatan di Kementerian PPN Bappenas, atau tadi udah disebutin Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jadi mulai masuk itu sekitar Februari 2019, jadi kurang lebih udah 2 tahun kerja lah di Bappenas. Terus setelah itu menjadi angkatan sejauh ini ya, menjadi angkatan terakhir yang masuk Bappenas. Belum ada lagi setelah 2015 yang di Bappenas. Hopefully kalian bisa nyusul ke kita. Iya, amin, amin, amin. Jadi kakak, iya ya udah tahun 2015, berarti kita beda 3 tahun nih. Jadi Iya, selama oh iya itu ya. belum ada penerimaan lagi ya kak? Sejauh ini belum sih. Jadi setelah angkatan aku lulus di 2018 ya, terus kita penempatan di 2019, itu kan kayak angkatan pertama ya dari 2015 yang hampir mayoritas itu non Kementerian Keuangan. Setelah itu belum ada lagi yang masuk ke Bappenas sih gitu. Jadi baru satu-satunya angkatan di STAN gitu ya kak, masuk Bappenas. Ada satu lagi sebelum aku, D3 Akuntansi 2014 berarti ya. Itu ada sekitar 5 orang. Di angkatan aku 2015 itu ada 15 orang gitu. Jadi total kita cuma 20 orang gitu. Selama 2018 sampai 2021 ya itu kita ada 20 orang dari STAN. Kalau denger-denger nih kak, ada nggak sih penerimaan tahun ini ke Bappenas? Aku spill aja kali ya. Insya Allah ada sih. Memang kalau dari ada yang meminta juga gitu dari teman-teman STAN gitu untuk bisa ikut kontribusi di Bappenas. Cuman mungkin nanti dilihat ya ketika penempatannya. Oke, langsung aja nih Kak. Ceritain dong atau deskripsiin tentang tempat Kakak bekerja yang mungkin orang-orang belum tahu nih Bappenas itu gimana, yang dikerjain itu apa. Silakan Kak. Oke, jadi mungkin teman-teman juga kalian sendiri tanya-tanya nggak sih sebenarnya Kementerian PPN Bappenas itu apa gitu. Jadi Bappenas itu memang instansi kita itu adalah instansi yang merencanakan Indonesia. Itu benar ya, secara harfiah seperti itu. Karena kita kan namanya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional gitu ya. Jadi memang kita merencanakan nih kira-kira Indonesia 1 tahun lagi mau ngapain sih? Indonesia 5 tahun lagi mau ngapain sih? Kalau teman-teman pernah dengar rencana kerja pemerintah RKP gitu ya, atau RPJMN rencana pembangunan jangka menengah nasional gitu, atau RPJP bahkan yang tentang waktu 25 tahun gitu. Itu memang dari Bappenas itu yang merencanakan ibaratnya gimana ya? Simpelnya Indonesia mau dibawa kemana gitu. 1 tahun lagi, 5 tahun lagi, sampai paling lama 25 tahun lagi gitu yang kita buat perencanaannya. Lalu juga karena instansi kita itu adalah gimana ya aku ceritainnya kayak mini universitas ya aku bisa bilang. Jadi kan ketika merencanakan gitu, itu kan bukan dari satu sektor aja ya. Misalnya kita sebut kayak sektor ketenaga kerjaan aja nggak kayak gitu ya. Ketika kita merencanakan Indonesia kan berarti kita harus mikir ketenaga kerjaannya gimana, sumber daya alamnya seperti apa, lalu nanti dari sisi sarana prasarana seperti apa, infrastruktur gitu ya, bahkan dari manusianya seperti apa. Nah, masing-masing di Bappenas itu ada kedeputian atau direktorat yang mengampu masing-masing dari topik tersebut gitu. Jadi memang merencanakan ya, instansi kita benar-benar merencanakan Indonesia itu akan seperti apa gitu. Kira-kira kayak gitu sih Santi dan teman-teman semuanya di sini.
Berarti luas ya Kak, kalau yang kayak orang awam kayak aku gitu kan Kak, kayak taunya pembangunan gitu. Taunya kayak infrastruktur, kayak jalan tol sama apa namanya ibu kota baru. Taunya kan kayak gitu aja Kak. Oh, Ternyata lebih luas lagi udah ya. ke ibu kota baru. Siap. Iya, benar-benar. Jadi merencanakan itu kan bukan hanya infrastruktur ya, gitu. Kita juga harus merencanakan SDM-nya, sumber daya alam yang aku bilang, ketenaga kerjaannya, bahkan dari sisi ekonominya seperti apa. Lalu misalnya gini, utang gitu ya, utang Indonesia gitu kan, kerjasama dengan Kementerian Keuangan, itu juga dengan Bappenas gitu. Jadi kita merencanakan dari berbagai macam sektor, termasuk yang tadi Santi sebut, ibu kota negara. Itu juga salah satu hot topic ya kayaknya sekarang ya buat teman-teman PNS ya. Iya, Kita mau banget. dipindahkan atau enggak gitu. Berarti Bappenas ini dia kementerian ya Kak, udah langsung di bawah presiden gitu. Betul. Jadi kita ada kementerian ya, Kementerian PPN gitu. Tapi kita juga sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Mirip sama Kementerian ATR ya dan BPN kayak yang Badan Pertanahan Nasional gitu. Itu kan juga mereka kementerian gitu kan, tata ruang. Kita juga seperti itu. Jadi dua struktur sebagai kementerian, struktur juga sebagai badan. Kalau tadi kan kita tuh di Bappenas ini merencanakan, merancang gitu Kak. Berarti ada nggak sih Kak hubungan sama Kementerian Keuangan gitu Kak tentang perencanaan ini? Siap, siap. Ada banget, ada banget. Jadi Bappenas sama Kementerian Keuangan itu sebenarnya teman baik, teman baik ya. Bukan hanya Kementerian Keuangan, tapi seluruh kementerian gitu. Jadi Bappenas itu ibaratnya bermitra. Jadi masing-masing direktorat itu bermitra dengan kementerian lain. Semisal Direktorat Ketenagakerjaan berarti bermitra dengan Kementerian Ketenagakerjaan gitu. Terus misalnya sumber daya alam yang aku sebut, misalnya apa ya, Direktorat Pangan Pertanian, berarti kalian bisa nebak sendiri ya bermitra dengan siapa. Berarti Kementerian Pertanian kayak gitu. Jadi masing-masing kementerian, bahkan Kementerian Keuangan pun gitu, itu mempunyai mitra di Bappenas gitu. Jadi ibaratnya sebagai yang tektoknya lah gitu. Dengan Bappenasnya itu ada sendiri gitu, kementeriannya masing-masing, termasuk dengan Kementerian Keuangan. Mau dari sisi dari sisi ekonominya gitu ya, mau dari sisi pendanaannya gitu. Jadi memang teman-teman Bappenas itu seharusnya terkait Erat ya Kak hubungannya. Iya, betul terkait erat dengan Kementerian Keuangan dan kementerian lainnya juga sih. Kalau untuk kantor vertikalnya gimana Kak? Apa ada gitu? Kalau Bappenas, alhamdulillahnya cuma satu ya, di Oh, pusat satu. gitu. Betul. Jadi kita nggak punya daerah gitu. Kalau misalnya teman-teman sering dengar Bapeda mungkin, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, itu di bawahnya Kementerian Dalam Negeri, bukan dari kita. Kalau kita benar-benar cuman adanya cuma satu di ibu kota negara gitu ya. Nggak tahu nih ibu kota negaranya bakal mana ya, tapi bakal cuma ada satu sih kantornya. Gitu. Kemarin aku sempat ngeliat-ngeliat ada balai diklatnya gitu. Itu dari Bappenas atau gimana Kak? Balai diklatnya itu kalau dari Bappenas juga. Jadi Bappenas ada salah satu direktorat namanya Pusdiklatred, itu pusat pendidikan pelatihan gitu ya. Itu di bawah itu gitu. Tapi tetap dalam satu kantor di Bappenas gitu. Oh, di satu kantor gitu ya. Betul, di bawah satu direktorat yang ada di Bappenas. Lokasinya di mana Kak kalau mau tahu? Bappenas itu di Menteng, Jakarta Pusat. Benar-benar dekat apa ya, Grand Indonesia ya. Aku sebutin yang mall paling dekat deh ya, Grand Indonesia. Cuman sekarang Bappenas itu ada 2 kantor, satu lagi di Kuningan, jadi nggak beda jauh sih. Tetap ada di Jakarta Pusat juga. Anak ibu kota banget ya. Iya, ya gitu. Alhamdulillahnya jadi dekat stasiun sih. Jadi teman-teman yang tinggal di Jabodetabek tenang aja. Aksesnya Tadi Kakak banget. home base-nya di mana Kak? Aku di Depok sih, alhamdulillahnya di Jawa Barat. Jadi pulang pergi gitu ya Kak? Betul. Tapi mayoritas teman-teman aku juga dari daerah gitu, yang anak stan ya. Gitu. Itu ada yang dari yang lain, mereka ngekos deket kantor sih. Oke, kita flashback nih Kak. Waktu milih penempatan itu Kakak pilih apa aja sih? Aku sebutin dari 1 sampai terakhir kah gitu? Iya sama sistem pemilihan kemarin itu gimana?
waktu tahun kakak? Waktu tahun aku, kita milih itu 3 Kementerian Keuangan, eselon 1 ya, berarti di bawah Kementerian Keuangan, 3 non-Kementerian Keuangan. Tapi ordernya terserah kita. Semisal kayak aku mau pilih pertama non juga nggak masalah gitu ya. Jadi waktu itu kena 3-3, gitu. Aku tuh milih pertamanya Kementerian Keuangan gitu ya. Aku nggak sebut eselon 1-nya ya, aku milih Kementerian Keuangan aja gitu. Kedua aku langsung Bappenas. Gitu. Aku langsung kedua Bappenas, baru ketiga Kementerian Keuangan, keempat Kementerian Keuangan, kelima dan 6 non Kementerian Keuangan. Jadi Bappenas memang jadi second choice di aku sih, pilihan langsung kedua. Perasaan kakak gimana tuh kak waktu kepilih di Bappenas walaupun pilihan kedua nih ya? Sempet kayak tetap ya, kita kan jadi nggak bisa kita pungkirin ya, ketika kita lulus dari STAN kan pasti masih ada Kementerian Keuangan dong gitu nggak sih? Pasti ada rasa kayak bisa nggak sih kita masuk Kementerian Keuangan gitu kan? Terus ternyata aku kepilih aku keterima waktu itu di Bappenas gitu kan. Sempet kayak ini, maksudnya love and hate relationship ya dengan diri sendiri jadinya gitu kan, kayak aduh gitu kayak aduh ya Allah non juga ya Masih gitu ada dapetnya kecewanya gitu. gitu ya kak? Iya pasti masih ada kayak rasa gimana gitu kan di hati gitu. Tapi itu nggak berlangsung lama sih. Kayak ketika mulai bekerja, seminggu 2 minggu bekerja juga langsung tune in aja gitu. Oh memang ternyata mungkin Tuhan memberikan jalan aku di Bappenas gitu. Itu sih. Tapi memang Bappenas itu pilihan kedua aku langsung saat itu. Pertimbangan Jadi, kakak milih itu gimana kak? memilih Bappenas ya waktu itu. Iya. Atau dari kalau Oh sama opsi-opsinya gitu juga. Ketika aku milih di waktu itu kan emang angkatan aku tuh udah ini banget ya, udah ada pokoknya udah terdengar jelas gitu kalau pokoknya angkatan kalian menjadi angkatan pertama yang paling banyak non Kemenq-nya gitu kan. Udah ini banget deh, dan itu gonjang-ganjing banget di angkatan aku gitu saat itu. Cuman saat itu aku memutuskan untuk oke, Ami nggak boleh kebawa ke yang kenapa sih kita dapat non gitu kan, kenapa sih gitu. Aku nggak mau gitu. Jadi saat itu aku riset kementerian-kementerian yang ada di Indonesia tuh ada berapa selain non ya gitu, selain Kementerian Keuangan. Banyak ngobrol juga gitu kan. Waktu itu punya beberapa teman juga yang udah kerja gitu kan, terus nanya-nanya, dan Bappenas itu aku bisa bilang salah satu kementerian yang punya prospek untuk pendidikan, karena aku tuh orangnya aku tuh orangnya yang concern banget sama pendidikan. Jadi aku mencari di manakah kementerian yang bisa mendukung keinginan aku untuk belajar gitu. Belajar substance kah gitu, atau belajar non substance kah, macam-macam ya gitu. Pokoknya intinya kira-kira bisa memberikan keinginan aku, satisfy aku untuk keinginanku untuk belajar gitu. Salah satu pilihannya adalah Bappenas gitu, karena memang Bappenas itu kan juga banyak memberikan beasiswa ya gitu untuk orang-orang di dalamnya gitu kan. Jadi waktu itu salah satu pertimbangan aku itu untuk Bappenas, karena eselon 1 ketika aku pilih kementerian yang di pilihan pertama juga di mana sih kira-kira eselon 1 di Kementerian Keuangan yang bisa mendukung keinginan aku untuk belajar gitu. Jadi aku tuh langsung ngeprospek gitu dari awal, aku keinginanku apa kira-kira, dan di mana sih kira-kira KL atau waktu itu ya masih eselon 1 di Kementerian Keuangan yang bisa mendukung keinginan aku nih untuk belajar. Dari situ aku mulai nge-searching kira-kira di mana sih yang bisa bisa tadi ya memenuhi keinginan aku juga gitu saat itu sih, Santi. Jadi Keren nih Kak Ami, udah iya tahu ya gitu kita maunya apa. Jadi pesan mungkin buat teman-teman juga gitu ya, nentuinnya jangan pikirin aja kira-kira apa yang kita inginkan aja gitu. Kira-kira kita mau achieve apa sih gitu kan. Kan ada orang yang mungkin nggak concern banget ke pendidikan gitu ya. Oke, pendidikan juga oke, tapi bukan di nomor 1 gitu. Nanti disesuaikan aja gitu, mulai dicari-cari aja kira-kira keinginan kita lebih kemana, terus lebih pengen belajar kemana gitu. Iya benar-benar. Ya balik lagi nih Kak, kakak di Bappenas itu ada di bagian apa Kak? Job desk-nya ngapain? Oh iya, ini kelihatan ya di virtual background aku di inspektorat. Kebetulan di inspektorat ya. Jadi kalau di Bappenas itu ada inspektoratnya ada 2, bidang administrasi umum sama kinerja kelembagaan. Kalau aku di kinerja kelembagaan kayak gitu. Terus di inspektorat
gitu kan. Ya seperti yang teman-teman pasti ini ya kayak udah ngeh gitu ya inspektorat tuh ngapain. Jadi aku yang melakukan audit, review, penelaahan gitu kan terhadap proses bisnis yang ada di Bappenas gitu kan. Melakukannya itulah kira-kira seperti itu. Mengawasi sekaligus mendampingi gitu unit kerja untuk bisa melakukan pelaksanaan kegiatannya dengan seakuntabel mungkin, kira-kira kayak gitu. Kalau kakak nih kan di bagian inspektorat, kalau teman-teman yang lain yang lulusan STAN diletakin di mana aja kak? Di bagian apa? Kalau di angkatan aku itu kita 11 orang di inspektorat, 4 orang ada di biro umum. Angkatan atas aku 5 orang semuanya di inspektorat. Jadi sejauh ini persebarannya masih di antara biro umum gitu ya. Itu di bawah sekretariat menteri, sekretariat kementerian, sama satu lagi di inspektorat sih gitu. Persebarannya sejauh ini masih itu. Cuman aku juga kurang tahu ya kira-kira persebaran di tahun ini seperti apa, karena itu dinamis sih, termasuk dinamis sih kalau persebaran itu. Tapi kira-kira kalau dari 2 angkatan itu tadi yang aku bilang, ada di biro umum sama inspektorat sih. Kalau untuk kelas jabatan anak-anak STAN di Bappenas itu gimana kak? Kalau di inspektorat itu kita 6 ya, grade 6 ya, kelas jabatan 6. Udah di auditor karena memang setelah masuk, tapi pertama kali masuk kita 4 waktu itu. 4 2C di grade 4. Terus habis itu langsung alhamdulillahnya banget waktu itu langsung diklat perjenjangan auditor. Jadi langsung di grade 6. Sekarang alhamdulillahnya udah naik di grade 6 sih. Oh, berarti dia biasanya nih Kak, kalau di kementerian lain dia langsung di grade 6 gitu Kak. Kalau di Bappenas ini dia awalnya di grade 4 dulu ya Kak? Aku kurang tahu ya kalau di kementerian lain, tapi setahu aku mayoritas sama deh. Kayaknya ya, mayoritas sama sih dari 4. Jadi kenaikan grade itu karena kita udah masuk ke perjenjangan jabatan fungsional gitu. Jadi ketika PNS itu masuk ke dalam kementerian, itu kita belum ada jabatan fungsional dulu nih, Santi dan teman-teman gitu kan. Jadi kita masih berstatus CPNS gitu ya, 1 tahun pertama, lalu kita PNS. Tapi kita belum punya, masih sebagai calon auditor gitu, misalnya aku ya, masih sebagai calon auditor. Tapi ketika aku di perjenjangan gitu kan, diklat perjenjangan, berarti aku udah bisa diangkat jadi auditor. Nah, itu mengikuti tuh kelas jabatan aku kayak gitu. Untuk rentang tahunnya kira-kira berapa tahun sih Kak bisa naik ke kelas jabatan berikutnya? Tergantung ya, tapi kalau di Bappenas itu 1 tahun pertama kan kita CPNS ya, jadi belum bisa ikut diklat gitu. Waktu itu terus langsung di tahun kedua ketika pengangkatan PNS kita langsung didiklatkan. Jadi 2 tahun ya, 2 tahun setelah aku mulai kerja di 2020 lah itu kita udah mulai diklat auditor. Terus di 2021 bulan apa ya kemarin? Bulan Mei itu kita resmi diangkat jadi auditor. Berarti kakak jadi auditor baru tahun ini juga ya Kak? Bulan Mei. Betul, jadi baru resmi diangkat jadi auditor itu di bulan Mei kira-kira. Sekitar di awal tahun kita baru diangkat. Kalau tadi jadi PNS-nya itu udah berapa tahun Kak? Resmi jadi PNS-nya? Kalau resmi jadi PNS udah dari 2020. Itu kita pengangkatan kan aku masuk tuh 2019 ya. Aku lulus 2018 tapi Bappenas itu baru ada pemanggilan di 2019. Jadi di Februari 2019 sampai Februari 2020 itu kita jadi CPNS. Terus di Maret 2020 itu kita udah jadi PNS. Nah, di bulan awal tahun ya, di awal tahun 2021 itu Mei kalau nggak salah itu yang tadi aku bilang kita resmi jadi auditornya kayak gitu. Oke. Terus kita bicara kehidupan kakak di sana itu jam kerjanya gimana kak? Apa beda gitu WFO sama WFH? Gimana ya ngomongnya? Kalau aslinya, kalau sama kayak kementerian lain, jadi kita itu kalau Senin sampai Kamis itu jam kerja normalnya di 7.30 sampai jam 4 sore. Kalau khusus di hari Jumat itu di 7.30 sampai 4:30 sore gitu ya. Tapi dinamis jam kerjanya, dinamis banget gitu ya.
sering, maksudnya nggak sering juga sih. Ada beberapa saat juga kita overtime ya gitu, karena load kerjaan juga banyak gitu kan. Jadi ya kadang-kadang ya setelah jam 4 ya menyesuaikan fase kita sendiri gitu. Kita mau stop di jam berapa kayak gitu sih sebenarnya. Terus kalau WFO WFH, Bappenas itu termasuk yang santai banget kalau menurutku sih. Jadi kayak aku dalam 1 minggu itu kita ada waktu WFO itu di Selasa sampai Kamis gitu kan. Itu nanti diacak lagi sih sama atasannya gitu. Kira-kira kamu disuruh masuk di waktu kapan gitu. Tapi Senin sama Jumat kita mayoritas WFH gitu. Dan surat keputusannya memang kita di Senin sama Jumat WFH. Jadi WFO-nya di antara Selasa sampai Kamis. Gitu sih. Berarti kakak udah sempat ngerasain full WFO nggak sih, Kak? Sempat, alhamdulillah. 2019 sampai 2020 ya. Kira-kira bulan Maret lah gitu. Itu kita masih full WFO gitu. Masih Gimana tuh, Kak? Ada perbedaannya nggak? Iya sih, ada perbedaannya ya gitu. Kalau WFO tuh gimana ya? Kalau WFO tuh kan kita pulang kantor misalnya ya. Kita pulang kantor, terus abis itu besoknya udah mulai masuk, udah harus berangkat lagi nih pagi. Apalagi aku kan nggak ngekos gitu kan. Aku kan harus naik kereta lagi paginya gitu kan. Itu kerasa gitu. Kalau WFH tuh, kalau mix WFO WFH tuh kayak ada waktu napasnya gitu loh untuk bangun pagi, untuk menikmati matahari gitu loh istilahnya gitu kan. Cuman kalau WFO itu biasanya waktu rapatnya itu ya di antara jam 7.30 tadi ya sampai jam 4 gitu kan. Adalah overtime sampai jam 7. Nah, kalau WFH gitu ya, karena waktunya lebih dinamis gitu kan, bisa lebih panjang nih waktu rapatnya atau waktu kerjanya, kira-kira gitu sih. Jadi kayak lebih panjang lah kalau aku pribadi sih gitu, ngerasanya kayak lebih panjang waktu kerjanya. Makanya aku bilang tadi, berhentinya pekerjaan ketika WFH ya diri kita sendiri yang menentukan, jadinya kayak gitu. Iya. Kalau dilihat dari jam kerjanya nih, apa beban kerja di Bappenas ini berat ya, Kak? Beban kerja, coba menurut kakak yang secara personal kakak sama yang secara keseluruhan gitu, Kak. Gimana beban kerjanya? Kalau di Bappenas itu mungkin karena kita tadi ya, kita merencanakan gitu kan, dan aku di inspektorat gitu ya, jadi kita juga harus membantu mengawal perencanaan itu kan ya. Jadinya karena perencanaan itu dinamis dan ya almost along the year gitu kan melakukan perencanaan, dan berarti hampir dalam waktu full 1 tahun kita juga harus mengawasi gitu kan. Jadinya menurutku supply dan demand pekerjaan itu hampir sama gitu. Jadi aku nggak bisa bilang berat banget atau enggak, cuman seimbang supply-nya, kebutuhan pekerjaan dengan apa yang harus kita kerjakan itu jadi sama gitu. Jadi aku nggak bisa bilang kayak berat banget nih atau enggak, itu juga enggak sih. Cuman ya gitu ya, dengan kondisi-kondisi itu sih. Karena merencanakan itu dinamis hampir sepanjang tahun gitu kan ya. Teman-teman berkoordinasi dengan mitra KL yang tadi aku bilang, dan otomatis kita juga harus membantu mengawalnya kan hampir setiap tahun ya gitu kan, hampir sepanjang tahun juga gitu. Jadi supply dan demand-nya ya harus seimbang kayak gitu sih kira-kira. Apalagi kakak di inspektorat ya. Iya, seru sih. Kayak harus ngawasin terus gitu. Kayak gimana ya kalau di inspektorat, kayak kita harus bantu mendampingi kadang gitu kan. Terus ada pekerjaan untuk mengawasi juga gitu ya. Tapi overall karena aku di inspektorat, jadi bisa ngelihat dari sisi yang lebih umum gitu kan. Jadi berbagai macam sisi ini bisa kita lihat gitu kan, bukan dari per sektor aja gitu kan. Itu sih jadinya. Mungkin kalau untuk beban kerja gitu kali ya. Kalau kata anak-anak zaman sekarang masih bisa nggak, Kak, work-life balance gitu? Mulai WFH bisa. Kalau aku pribadi itu kayak tergantung orangnya ya. Cuman aku sih bisa. Jadi kayak di waktu weekend itu aku spend time banget untuk work life balance-nya gitu ya. Mungkin di waktu Senin sampai Jumat, waktu kerja aku lebih dedicate untuk kerja gitu ya. Untuk kerja, untuk bisa menyelesaikan pekerjaan ya, biar di Sabtu Minggunya aku bisa lebih punya family time, waktu untuk keluarga atau untuk diriku sendiri gitu. Bisa sih, dan menurutku itu tergantung sama sama pribadi masing-masing orang. Iya. Nah, sekarang agak sensitif nih, Kak.
mau tahu dong komponen THP di Bappenas tuh gimana? Yang umumnya aja lah kali ya. Bappenas itu gaji pokoknya ada, pasti ya. Mm-mm, Gaji pokok, iya, iya. tunjangan. Tunjangannya tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja itu ada 2 kalau Bappenas, dari kehadiran sama dari prestasi. Jadi itu emang diukur juga. Lalu ada uang makan juga. Terus habis itu misalnya ada teman-teman yang udah menikah gitu ya, dan punya anak, itu ada tunjangannya juga. Gitu. Terus kayak otomatis ya tunjangan terkait kesehatan gitu ya, kayak BPJS itu juga ada dari Bappenas. Terus juga ada, aku sebut aja tunjangan beras, ini kita juga dapat per bulan. Kayak tiap PNS juga dapat sih gitu. Oh, iya. Kira-kira yang minimum requirement-nya kita alhamdulillahnya dapat sih gitu, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya, hak dan kewajiban untuk PNS juga kita dapat sih. Oke. Terus apa aja sih Kak fasilitas yang ada di Bappenas? Kayak misalnya tempat gym mungkin atau udah open space kali gitu? Apa aja nih Kak? Kalau di Bappenas, Bappenas itu ada gymnya gitu kan. Ada gymnya, terus open space kita ada 1 ruangan sendiri, gitu. Namanya di BSM, itu untuk kerja ya open space lah ya gitu. Itu ruangannya didesain senyaman mungkin gitu, untuk bisa bekerja di luar dari kantor, kubikel masing-masing itu ada. Tapi karena Bappenas ini kecil, jadi Bappenas itu kalau teman-teman datang gitu ya, dibandingkan mungkin dengan Kementerian Keuangan gitu, itu tuh kita kecil banget sih. Jadi dari besarnya gedung tuh kita kecil gitu kan. Dan itu dibagi-bagi dengan berbagai macam direktorat gitu ya. Jadi memang fasilitasnya setahu aku yang paling menonjol baru 2 itu sih kalau dari aku. Cuman Bappenas itu gimana ya? Ruang kerjanya dan budaya kerjanya itu didesain juga fleksibel gitu. Jadi menurutku juga itu juga fasilitas ya, fasilitas bukan secara fasilitas sarana prasarana infrastruktur gitu, tapi juga fasilitas untuk kita bisa nyaman gitu di kantor, Nyaman, iya. dengan ruangan yang dengan budaya kerja yang juga kita kategorikan kayak fleksibel juga sih. Kalau budaya kerjanya enak ya Kak. Terus kalau misalnya demografinya itu gimana Kak? Rentang umur. Bappenas itu mayoritas itu pegawainya ada di mana ya? Ada di rentang sekitar 30 sampai yang seumuran aku tuh belum terlalu banyak ya kayaknya ya. Masih di rentang 35 sampai ke atas lah gitu. Itu masih yang mayoritas ada di Bappenas kayak gitu. Berarti milenialnya masih minoritas gitu lah ya? Ya belum terlalu banyak sih. Mungkin mulai di angkatanku ya banyaknya gitu. Mulai di angkatanku plus kena munculnya anak STAN juga ya. Jadi di generasi mudanya mulai banyak nih gitu ya. Sama CPNS mulai di angkatan aku nih, ketika kita masuk 2019, itu kan bukan dari komponen anak STAN aja ya, tapi juga ada dari penerimaan umum gitu kan. Itu juga mulai banyak, yang keterimanya juga lumayan banyak tuh. Salah satu penerimaan yang akhirnya mendapatkan alokasi orang yang banyak gitu. Nah itu mulai dari situ sih kita udah mulai banyak tuh milenialnya dan generasi yang mudanya udah mulai banyak. Itu Bappenas tuh ada berapa lantai ya Kak? Bappenas kalau ditanya ya, di gedung yang Menteng, yang Suropati itu 5 lantai. 6 lantai. Aku di lantai 6. Ada 6 lantai. Itu 6 lantai lah, kebagi dengan berbagai macam direktorat. Jadi kita ada wing juga sih. Jadi aku di gedung utama, ada juga di gedung belakang gitu ya. Di gedung belakang itu kalau nggak salah 4 lantai. Tapi di gedung yang baru, di Kuningan yang tadi aku sebut, itu tinggi sih, sampai 12 lantai. Gitu. Tapi karena kalau itu yang di Menteng ini, kalau yang di Menteng ini dia luas aja gitu ya Kak? Aku bisa bilang cenderung malah kecil ya sebenarnya. Kecil. Kantor aku tuh di Menteng tuh lumayan kecil sih. Nah pas pindah ke Kuningan baru itu coba disesuaikan dengan banyaknya orang yang ada di kantor kayak gitu. Tapi itu baru mulai di 2020 sih beberapa perpindahan ke Kuningan ya gitu. Tapi kalau lihat di Bappenas Menteng tuh kayak
menurutku nggak terlalu gede juga sih. Kantorku malah nggak gede sih kalau menurutku. Kalau untuk sistem kerjanya itu Kak udah pakai digital gitu belum sih Kak? Sistem kerja apa namanya kayak absen gitu-gitu atau gimana tuh? Iya, absen atau mungkin udah paperless gitu. Bappenas itu punya namanya Integrated Digital Workspace ya. Jadi kita mulai 2019 ke 2020 ya, 2020 awal itu Bappenas coba nerapin namanya IDW, Integrated Digital Workspace. Jadi kita coba absen dari sana gitu. Namanya ada clock in, clock out. Kalau clock in kamu absen masuk, clock out kamu absen pulang, kayak gitu. Terus di situ juga nanti kita punya apa namanya update pekerjaan kita di sana, upload pekerjaan kita di sana, sekaligus misalnya atasan kita pengen ngasih komen atas pekerjaan kita atau menilai gitu ya pekerjaan kita juga dilakukan di sana. Makanya tadi yang aku sebut salah satu komponennya kan ada tunjangan prestasi ya. Nah, itu sangat berhubungan erat dengan si Integrated Digital Workspace tadi. Jadi dihitungnya transparan, bukan prestasi dihitung dari mana sih gitu. Itu salah satu platform untuk menghitung prestasi kita, prestasi kerja. Jadi kayak satu platform dari mulai absen, menghitung kinerja, kayak gitu, itu coba dikembangkan lewat itu Integrated Digital Workspace. Jadi pengawasan kinerjanya itu udah benar-benar ada gitu ya Kak. Jadi berlandaskan kinerja juga, terus prestasi juga ya Kak. Kita coba menuju situ ya gitu. Makanya ini salah satu platform yang dikembangkan untuk bisa transparan mungkin ya untuk menilai kinerja dan lain-lain. Walaupun ya pasti ketika pengembangan masih ada ininya ya, apa namanya baik buruknya gitu kan, atau apa yang perlu dioptimalkan. Tapi kita sudah mencoba mulai ke sana kayak gitu. Mulai dari 2020 awal sih. Oke, terus Kak kalau misalnya kita tuh bosen gitu atau jenuh, ada nggak sih Kak di Bappenas itu ngefasilitasin penyaluran hobi atau mungkin ada klub-klubnya gitu? Kalau Bappenas tahu aku nggak ada klub yang kayak gitu ya, tahu aku ya, gitu. Cuman dari Koperasi Bappenas biasanya itu menyediakan misalnya ada kelas yoga nih kayak gitu, kamu boleh ikut kelas yoganya kayak gitu. Cuman nggak ada yang klub-klub existing yang itu jadi apa namanya jadi klub yang berdiri gitu ya, berdiri sendiri itu tahu aku nggak ada sih. Jadi memang cuman dari kayak misalnya tadi ya ada acara gitu kan, ada yoga nih gitu minggu depan gitu, kamu boleh ikut ya itu. Cuman karena sekarang WFH juga gitu kan, jadi kayaknya itu juga kurang banyak ini sih. Karena mayoritas orang di rumah juga kan. Jadi kurang ini sih. Terus lanjut nih Kak. Kakak di inspektorat itu tuh ilmu selama kita kuliah itu kepake nggak sih Kak? Sewaktu kerja? Oke. Kalau teman-teman di sini mayoritas apa? Santi jurusannya apa? Saya akun. Oh, akun. Akuntansi. Gini, kalau di biro umum gitu, akuntansi dan kebendaraan negara menurut aku kepake ya, gitu. More or less apa yang kita pelajari itu terpakai, gitu kan. Inspektorat Administrasi Umum pun begitu dan kinerja kelembagaan di aku pun begitu. Cuman kalau di aku di Inspektorat Kinerja Kelembagaan itu tuh kita ketika mengaudit itu mungkin kalau teman-teman belajar ya auditing gitu kan itu misalnya ada audit berhubungan dengan apa sih misalnya nilai uang atau apa gitu kan ya biasanya nggak sih uang gitu kan inget-inget dan lain-lain gitu ya. Kalau di kinerja kelembagaan aku di bagian aku itu tuh kita mengaudit performance kinerja which is tidak bisa dinilai dengan uang dong gitu kan ada parameter sendiri gitu kan dan itu kan nggak mayoritas nggak kita pelajari di STAN nih ya nggak sih Santi nggak kita pelajari gitu kan nggak ada hitung-hitungannya gitu ya Kak. Iya kan jadi kayak menghitung pun tuh menghitung kinerja gitu which is kan aku dan kamu memikirkan kinerja satu orang pasti berbeda dong gitu kan karena itu subjektif gitu kan. Nah gitu sih jadi kalau di bagian aku menurutku ilmu seperti manajemen itu nomor apa ya jadi penting banget gitu. Jadi kayak yang manajemennya yang kepake ya Kak. Iya, lebih ke situ. Karena kan kita ngadit performance ya, walaupun tetap sih kayak akuntansi kayak gitu-gitu kepake.
di bidang-bidang lain ya, kayak di Inspektorat Administrasi Umum gitu kan, atau di Biro Umum gitu kan, itu pasti terpakai. Tapi kalau aku di kinerja kelembagaan, lebih banyak banyak banget ilmu baru yang nggak aku dapatkan di STAN gitu. Gitu. Jadi kayak baru mempelajari saat aku bekerja. Kalaupun kita nggak tahu, tadi tuh ada diklat ya Kak sebelum benar-benar kerja. Jadi kita dikasih diklat. Jadi kayak, oh iya, ada OJT-nya juga nggak Kak? Ada. Jadi kayak, tapi bukan kayak OJT-nya Kementerian Keuangan ya, yang kayak misalnya 6 bulan gitu, enggak sih. Karena Bappenas itu bisa aku bilang shortage of human resources. Jadi kita SDM-nya juga nggak banyak gitu. Jadi ketika ada alokasi anak STAN, mereka tuh ingin secepat mungkin kita bisa tune in dengan kerjaan kayak gitu. Jadi diklat awal itu pasti ada, dan juga kayak orientasi ya, masih orientasi itu ada. Tapi setelah kita masuk ke, misal aku nih langsung masuk ke Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan atau IBKK ya, aku bilangnya singkatnya IBKK, itu ketika itu langsung tune ini, oh Ami langsung assign ke tugas ini, kamu langsung assign ke tugas ini gitu. Jadi langsung kita juga harus cepat gitu untuk menyesuaikan, karena kita langsung disuruh bekerja langsung sih saat itu. Belajar by doing lah ya Kak. Benar, learning by doing. Tapi di unit kerja aku di BKK, aku punya senior gitu ya. Itu orangnya enak-enak banget, bener-bener mau ngajarin. Tapi as long as kita juga mau belajar dan kita mau bertanya ya, gitu. Jadi ada tektok yang enak gitu kan. Gitu sih kira-kira. Cuman pasti didiklatin sih awalnya, ada dikasih orientasi Bappenas itu seperti apa, kira-kira pekerjaannya apa, itu pasti dikasih di awal-awal. Oke. Kakak kan udah terbilang lama nih Kak kerja di Bappenas. Kira-kira berarti udah banyak tuh pengalaman yang udah Kakak laluin kan. Apa sih Kak hal seru yang menurut Kakak seru gitu yang udah Kakak dapetin sama bekerja? Banyak ya, macam-macam sih sebenarnya. Kalau aku bisa cerita, satu yang menurutku seru banget adalah kita tuh dikasih kesempatan untuk diklat yang aku pribadi nih dikasih kesempatan untuk diklat namanya manajemen proyek, itu dari UK. Jadi karena kita harus mengawasi kan ya, harus mendampingi, berarti kita harus paham nih kira-kira unit kerja di Bappenas itu ngapain sih gitu kan. Jadi kita di inspektorat itu kadang diberikan platform untuk bisa memahami proses bisnis yang ada di Bappenas dan apa sih yang dikerjakan teman-teman di Bappenas. Misalnya saat ini aku sedang konsentrasi untuk mau mengawal misalnya satu kedeputian ya, sarana prasarana misalnya gitu. Nah, waktu itu aku didiklatin gitu untuk bisa tahu nih kira-kira manajemen proyek, terus gimana infrastruktur. Coba kita gitu kan yang belajar akuntansi terus kayak oke, masuknya ke manajemen proyek gitu kan, itu gimana kayak nih, hal baru gitu. banget gitu ya Kak? Hal baru banget, bener hal baru banget. Bahkan kadang tuh yang aku audit pun gitu kan, aku mengaudit tuh misalnya hal-hal yang benar-benar baru menurut aku, atau kayak misalnya ya ada satu saya bilang kalau misalnya teman-teman nih ketika aku lulus gitu, aku kira kan misalnya pendanaan untuk satu proyek yang ada di Indonesia cuma bisa misalnya dari uang rupiah ya, uang rupiah gitu. Tapi ternyata ada skema-skema lain nih untuk mendanai pendanaan gitu kan. Gitu. Nah, itu kan hal-hal baru nih yang aku pelajari, oh ada ya. Terus habis itu aku berarti harus belajar itu ya untuk bisa mengawal teman-teman, untuk bisa mendampingi teman-teman gitu. Jadi menurutku itu seru sih karena wah gila ini banyak banget ilmunya yang harus dipelajarin gitu dan terus berkembang kan ke depannya kayak gitu sih. Terus pas juga, belajarnya itu di mana Kak? Learning by doing, bener-bener learning by doing. Jadi kan pasti ada parameternya ya, misalnya kita assigning di penugasan A gitu. Terus habis itu di penugasan A itu kan pasti ada oh kalau penugasan A kira-kira kita harus mempelajari di ABC misalnya gitu kan. Yaitu sambil mengerjakan, sambil juga membaca si ABC itu apa, sambil juga diskusi dengan senior, diskusi dengan unit kerja yang sedang kita audit, atau kita dampingi, atau lagi kita review, jadi macam-macam sih cara belajarnya. Kalau menurutku itu beberapa hal seru. Plus itu, lingkungan kerjaku, aku bisa anggap sih IBKK sih asik sih. Untuk secara tektok dengan orang lainnya, atau apanya juga asik sih kalau menurutku. Saling support gitu ya Kak?
Iya sih, kalau unit kerjaku ya di BKK sih alhamdulillahnya saling support. Oke. Berarti tadi nggak ada masalah, benar-benar nggak ada masalah gitu lah ya Kak untuk melanjutkan jenjang pendidikan ke depannya gitu Kak? Kalau di Bappenas tuh kita sebenarnya didukung ya kalau untuk sekolah, tapi pasti tetap ada pertimbangan dari atasan ya, misalnya kuota gitu. Misalnya kalau aku nih di inspektorat kan tadi kan aku di biro umum 4 orang ya, 4 orang gitu kan, di inspektorat 11 orang, berarti kan itu kalau 11-11-nya dikasih izin waktu yang sama, itu pertimbangannya seperti apa gitu. Jadi kayak tetap ada gimana ya, ada pertimbangan dari atasan sih, walaupun emang didukung kok, sangat didukung. Cuman pasti ada kayak pertimbangan berapa orang yang bisa belajar tahun ini atau tahun depan, menyesuaikan dengan beban kerjanya seperti apa, kayak gitu kan. Terus habis itu menyesuaikan dengan kebutuhan unit kerja untuk orang yang standby di kantor berapa, gitu. Cuman kalau di angkatanku mayoritas sih udah pada sekolah sih. Angkatan atasku juga udah sekolah semua. Jadi sistem izin belajarnya itu gimana Kak? Atau apakah nunggu berapa tahun setelah kerja gitu? Tetap ngikutin aturan Menpan ya, Kementerian Pan RB. Itu kan mereka mengeluarkan aturan kalau kita biar bisa sekolah itu 2 tahun ya setelah jadi PNS. 1 tahun atau 2 tahun dari PNS gitu. Itu kan base aturan awalnya. Nah, Bappenas tetap ngikutin itu sih. Tapi nggak kayak yang nggak boleh nih, kamu udah boleh nih misalnya dari aturan Pan RB gitu ya, 2021 kita udah boleh sekolah, terus sama Bappenas yang nggak boleh sekolah, nggak gitu. Jadi setelah aturan itu boleh ya teman-teman mayoritas pada sekolah semua gitu. Tapi kalau di Tetap Bappenas ada antrian gitulah ya Kak? iya tetap ada sih, ngikutin ini ya, mungkin beban kerja. Aku juga pertimbangan atasan juga sih pasti, pertimbangan atasan. Tadi aku bilang beban kerja dan lain-lain. Cuman nggak diperlama. Jadi ketika udah ada yang bisa, ada beberapa orang yang bisa jalan ya jalan kayak gitu. Ada nggak sih Kak beasiswa yang benar-benar dari Bappenasnya gitu? Yang Ada. diselenggarain sama Bappenas? Ada. Bappenas punya beasiswa sendiri. Teman-teman bisa lihat di beasiswa Bappenas ya. Di search aja dari Pusdin di Klaten gitu. Nanti coba aku share linknya gitu kan. Nah itu memang open dari Bappenas. Jadi itu yang salah satunya. Bappenas itu banyak kasih beasiswa juga sih. Gitu. Tapi terutama untuk D3 ke S1 aku belum pernah tahu ya. Kayaknya juga belum ada. Tapi untuk S1 ke S2 itu kesempatannya lumayan banyak dan terbuka lebar gitu. Beberapa teman-teman dari kementerian lain juga suka nanya, "Mi Bappenas beasiswanya buka nggak tahun ini?" kayak gitu. Gitu sih. Karena Berarti memang tetap harus penyetaraan dulu lah ya Kak ke S1. Betul. Harus penyetaraan ke S1. Terus kalau di Bappenas itu mayoritas kita nggak mayoritas sih, kita semuanya izin belajar sih. Nggak ada tugas belajar ya? Kita lebih diminta untuk izin belajar gitu. Kalau tugas belajar kan kita berarti 1,5 tahun fokus di belajarnya kan ya, nggak ada di kantor gitu istilahnya. Jadi kita lebih dari Bappenas lebih preferable kalau kita izin belajar. Kalau tentang hal-hal perjalanan dinas gitu Kak, sering nggak Kak? Kalau Kakak sendiri gimana? Kalau bilang sering mungkin nggak, kalau bilang sering juga bingung ya. Tapi pasti ada kok, ada. Kayak beberapa kali aku juga udah perjalanan dinas lumayan. Ada, alhamdulillah ini nyampe timur Indonesia, sempat di 2019 akhir sebelum pandemi. Tapi ketika pandemi juga ada beberapa yang perjalanan dinas. Sempat kemarin juga work from Bali, kalau teman-teman pernah dengar. Ada nih PNS lagi work from Bali. Nah, kita Bappenas juga sempat work from Bali di bulan-bulan Juni waktu itu. Tergantung sih, tapi menurut aku nggak bisa dibilang dikit juga sih gitu. Kita dikasih kesempatan untuk explore juga kok untuk perjalanan dinasnya. Berarti ya seru juga nggak sih Kak kayak gitu? Jadi, udah oke, nggak apa-apa. Tadi yang apa ya, pesan-pesan ya atau apa sih? Iya ya kalau nggak salah. Yang perlu dipersiapin Kak, baik itu soft skill ataupun hard skill. Buat teman-teman 2018, kalian kapan sih ya penempatannya? Maksudnya udah ada tahun belum? ini sih Kak. Tahun ini tapi belum dikasih tahu kapan tanggal milihnya gitu-gitu.
Masih nunggu yudisium nih, Kak. Oh gitu. Oh ya, selamat. Iya. Semoga yudisiumnya lancar semuanya ya teman-teman. Amin, amin. Sampai penempatan. Jadi di waktu yang ada, kalau menurut aku teman-teman kan kita kalau anak-anak STAN, aku percayalah sama kalian kalau dari hard skill, dari akademis pasti oke banget gitu. Kita ajak lah gitu dengan apa yang kita pelajarin. Gitu kan. Jangan lupa utamanya soft skill kalau menurutku. Jadi ketika di dunia kerja kita akan menemui banyak orang, menemui apalagi aku bilangnya suhu-suhu lah di kementerian masing-masing ya, yang udah senior, yang udah berkecimpung banyak hal gitu. Soft skill-nya artinya kita belajar gimana cara komunikasi gitu kan. Itu komunikasi penting banget menurut aku di kantor. Jadi cara kita komunikasi dengan orang lain gitu kan. Perbedaan kita komunikasi antara angkatan dengan yang senior gitu, bahkan dengan level tertinggi gitu ya. Direktur atau mungkin lebih tinggi lagi deputi gitu atau eselon 1 eselon 2 gitu. Itu kita harus tahu bedanya seperti apa. Kedua, ketika nanti masuk dunia kerja jangan takut untuk bertanya, sama jangan takut untuk Mbak misalnya atau Mas, kira-kira ada yang mau dibantu nggak? Bahkan itu ketika hari pertama kalian. Ada yang mau saya bantu nggak? Gitu. Ada yang mau saya bantu itu menurutku hal yang juga sangat penting gitu ketika di dunia kerja. Gitu kan. Karena pastikan ketika kita masuk, senior-senior itu kadang bukan nggak mau ngasih kita pekerjaan atau nggak mau waro kita, tapi mungkin mereka udah sangat sibuk dengan pekerjaan mereka yang udah ada gitu kan. Iya nggak sih? Sangat sibuk, terus kayak ya karena kita sebagai anak baru kita harus inisiatif duluan gitu, mau nanya kira-kira ada yang perlu dibantu nggak gitu. Sama mungkin itu sih beberapa hal sih kalau menurutku dari soft skill, pola komunikasi, terus tadi ya mau bertanya, terus inisiatif tanya apa yang mau ditolong kayak gitu kan. Pun kalau mau belajar gitu tanya aja, Mas Mbak lagi kerjain apa? Kira-kira ada yang kalau kayak gini pelajarinnya seperti apa? Oh jangan pernah puas, jadi tetap harus mau belajar apapun ya, gitu kan. Dari macam-macam jenis pekerjaan nanti di kementerian manapun kalian dapatkan gitu kan. Selama itu bisa menambahkan ilmu kalian, kenapa enggak gitu. Jadi mau belajar terus sih, gitu. Jangan ya itu sih beberapa kalau dari aku. Terus kalau karena menurutku pendidikan itu penting ya. Jadi jangan sampai ketika udah masuk PNS nih kan, terus kayak nantilah S1. Kalau menurutku secepatnya, selama bisa S1, cus langsung secepatnya. Karena nanti kayak ilmunya banyak dinamis gitu kan, dan itu kayak pendidikan kan pasti akan memberikan insentif yang lebih tinggi lagi kan untuk kalian di dunia kerja. Gitu sih kalau menurutku. Walaupun kayak, aduh ya Allah 3 tahun, pasti kalian capek juga kan. Aku ngerasain lah ketika lulus tuh kayaknya, alhamdulillah lulus gitu kan, pasti kayak kelelahnya kerasa kan, melewati DO, melewati apa gitu kan. Tapi ingat, engine-nya jangan dimatiin, gas terus untuk juga mau cepat-cepat S1 gitu. Mumpung masih anget nih ibaratnya ilmunya. Kalau kakak sendiri untuk hal-hal kecil kayak gitu, untuk sekedar ngerespon Bapak ini gimana ya? Itu kakak nanya atau pandai-pandai kakak aja gimana gitu, Kak? Iya, jadi aku tuh sebelum masuk kerja, kan aku punya kakak sepupu gitu kan. Aku tuh tanyain kayak, kalau kerja gimana sih? Atau kating-kating yang udah pada kerja gitu di kementerian. Kalian first day kayak gimana sih? Gitu. Aku tuh tanya first day itu kayak gimana sih biasanya gitu kan. Nah, ternyata apa yang mereka kasih tahu kayak jangan lupa nanya kayak gitu, itu tuh aku praktekin. Jujur sih awalnya pasti malu ya, kayak nanya nggak ya gitu. Kan kalau anak baru diem doang ya nggak sih, kayak takut gimana gitu. Iya kan, kayak takut gimana gitu. Itu coba aja lihat yang kira-kira lagi agak senggang dikit gitu kan. Aku tuh awalnya gitu, ngeliat yang agak lagi senggang dikit gitu kan, terus kayak, Mbak, kenalin Mbak, aku Ami gitu. Walaupun tadi kita udah kenalan, kita harus kenalan ulang gitu ya. Aku pikir kayak gitu. Mbak kira-kira ada yang mau dibantu nggak? Itu bener-bener beraniin diri aja. Karena kalau misalnya kalau misalnya kita diem juga kan gak enak juga gitu. Masa kita nggak ngapa-ngapain juga kan, aku mikir gitu kan. Jadi kuncinya berani aja sih, teman-teman ada di 2018, pokoknya first day gitu kan. Tapi lihat-lihat situasi juga ya, jangan sampai lagi sibuk-sibuknya terus kalian coba masuk gitu. Coba aja yang lagi senggang dikit, kita kan ngeliat ini lagi senggang dikit nih gitu kan, lihat kondisi, beraniin diri, pokoknya intinya harus berani sih untuk maju duluan gitu. Karena gitu sih, kadang bukan mereka nggak mau memberikan
pekerjaan atau Kesempatan apa. gitu. Kesempatan atau apa. Kadang mereka udah terlalu sibuk dengan pekerjaan bawaan gitu kan. Jadi kadang mereka kayak alhamdulillah ada yang mau bantuin gua gitu. Kadang gitu juga sih mereka bilangnya kalau nanti udah deket cerita-cerita gitu. Jadi berani aja. Berani dan tahu kondisi gitu. Kira-kira gitu. Oke, balik lagi nih Kak. Kalau sistem mutasinya tadi berhubung nggak ada kantor vertikalnya, berarti sistem mutasinya per bidang gitu aja ya Kak? Iya, jadi direktorat sih biasanya. Misalnya kayak aku dari inspektorat mau pindah ke biro Ortala misalnya gitu ya, biro perencanaan. Jadi biasanya antar ini sih direktorat atau dari biro-biro gitu sih. Itu kita yang Jadi ngajuin atau dari kantornya? bisa kita yang ngajuin, bisa dari kantornya, bisa dari atasan, macam-macam sih. Ada beberapa case yang ngajuin sendiri gitu ya. Mungkin karena dari mereka, misalnya mereka S2, mereka pulang gitu kan. Ketika mereka pulang, ternyata misalnya kayaknya ilmu saya bisa juga nih untuk bidang yang direktorat yang lain gitu kan. Dari direktorat lama saya nih, misalnya kita berangkat waktu itu masih jadi staf direktorat A. Pas kita belajar S2 misalnya gitu kan, kita kayaknya bisa juga kontribusi di direktorat B ketika lulus. Nah, itu kita bisa juga mengajukan. Ada juga dari atasan gitu ya, ngerekomendasikan kita untuk bisa berkembang di direktorat lain gitu. Ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang dari biro SDM-nya gitu, itu ada juga. Cuman menurutku kalau dari biro SDM agak jarang sih. Biasanya kalau nggak dari atasan, ya dari diri kita sendiri kalau tentang mutasi. Gitu. Untuk siklusnya cepat atau lama Kak? Entah berapa tahun gitu? Beda-beda ya tiap direktorat ya. Karena aku di inspektorat sih, jadi mayoritas sih yang pindah juga nggak terlalu banyak. Yang pindah nggak terlalu banyak gitu. Jadi banyak kan stay di inspektorat. Tapi kalau direktorat menurutku kayaknya lumayan banyak yang berpindah sih kayak gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan serius nih Kak. Dari tadi belum ada yang serius. Belum serius ya. Jadi kebijakan pernikahan di instansi Kakak ini Baik. gimana Kak? Gimana? Nggak masalah sih kalau menurutku, nggak ada masalahnya. Kalau di Bappenas nggak Sama yang sekantor gitu nggak apa-apa? nggak masalah. Kayak misalnya kamu nih, misalnya Santi ya, pacarannya sama direktorat yang sama gitu kan, atau aku sama-sama inspektorat gitu kan, nggak masalah sih. As long as kita bisa menjaga profesionalitas gitu. Nggak ada, iya sih, nggak ada masalah sama sekali sih. Karena biasanya di Bappenas malah menemukan jodoh loh nanti. Siapa tahu ya gitu, banyak yang kayak gitu soalnya. Banyak yang cilok ya Kak? Iya banyak pas orientasi. Beberapa di angkatanku kayak gitu, teman orientasi gitu sih, jadi nggak masalah. Tuh sobat-sobat Pentalks, jangan khawatir gitu ya masalah jodoh. Jangan khawatir. Oke, masuk di last question nih Kak. Belum sih. Kenapa sih menurut Kakak dari pengalaman Kakak yang bikin Bappenas ini menarik? Kenapa kami ini harus milih instansi ini? Terus kesempatan apa aja yang bakal kami dapat jika berada di sana? Kalau aku Bappenas itu tuh pasti ya setiap kementerian menurutku ada baik ada buruknya, itu dulu pertama ya gitu kan. Jadi kan kenapa aku nanti milih, kenapa sih teman-teman harus milih instansi gitu kan? Pasti yang pertama kali aku bilang adalah semua tergantung orangnya, semua balik lagi pasti ada plus minusnya gitu ya dalam satu instansi. Tapi kenapa kalau misalnya teman-teman harus pilih Bappenas, aku tuh dari kemarin ya, aku tuh mikir gitu kan, kalau aku ditanya pertanyaan ini gitu, aku tuh harus merangkum Bappenas tuh apa gitu ya. Menurut aku Bappenas knowledge. Bappenas itu menurutku pengetahuan, knowledge. Banyak banget hal yang bisa dipelajari di Bappenas. Gitu ya. Kita nggak ngomongin pola karir atau kita nggak ngomongin yang lain, tapi secara ilmu Bappenas banyak banget. Banyak banget. Tadi ya yang aku bilang, karena berbagai macam direktorat, berbagai macam, ya kita kan merencanakan Indonesia ya. Indonesia mau dibawa kemana simpelnya kalau di Bappenas tuh pertanyaannya itu. Berarti kan nanti banyak kita pelajarin dong, gitu kan. Gimana dari sisi A, dari sisi B gitu kan, untuk nantinya bakal ngebangun Indonesia gitu. Jadi kesempatan belajar itu tinggi banget gitu kan. Terus dari pengalaman aku juga untuk izin belajar juga
susah yang ditahan-tahan juga enggak, bahkan sangat didukung kok sama pimpinan, walaupun tadi ya tetap ada antrian gitu istilahnya atau ada kuota, tapi nggak nggak boleh atau nggak itu enggak, bahkan kamu sangat didukung gitu kan. Ditanyain mulu malah kadang tuh, udah belum mami ininya, apa namanya, udah saya belum daftarnya, udah, sampai kita kayak udah Pak, iya nanti juga ngasih tahu, kita kayak gitu kadang tuh ditanyain sampai kayak gitu kadang. Jadi itu ya beberapa kesempatan yang bisa diambil. Terus karena di Bappenas, kalau menurutku itu kita kementerian yang kecil, dalam artian tuh aku ya terutama di inspektorat itu ngobrol sama eselon 1, eselon 2 itu mudah banget. Santi dan teman-teman. Gitu. Jadi walaupun kayak, dengan rentang usia yang mungkin jauh gitu kali ya Kak. Dan apa namanya, walaupun iya benar, walaupun dengan rentang usia yang jauh, tapi kayak atasan tuh mau banget knowledge sharing dan mau banget tektok sama kita gitu. Jadi kayak beberapa pekerjaan tuh juga udah langsung tektoknya sama kita, atasannya level eselon 2. Oh, kebetulan aku di inspektorat, jadi di inspektorat itu nggak ada eselon 3, nggak ada eselon 4. Dari eselon 2 langsung ke staff. Itu lebih deket lagi ya, berarti kan. Gitu kan, lebih deket lagi gitu. Jadi itu sih beberapa hal yang menurutku privilege di Bappenas itu. Jadi ngobrol dengan diskusi sharing dengan level eselon 2, eselon 1 itu lumayan mayoritas ya, itu teman-teman tuh sering melakukan hal itu gitu. Jadi kayak ilmunya lebih banyak lagi gitu kalau menurutku gitu sih. Berarti untuk kesempatan belajar, terus suasana kerjanya juga itu benar-benar sangat mendukung gitu ya Kak kalau di Bappenas ini. Iya, insya Allah sih kalau menurutku mendukung ya. Walaupun tadi pasti pendapat aku mungkin dengan teman-teman lain gitu ya, itu pasti ada bedanya. Atau mungkin misalnya nanti pas misalnya kalian ada nih yang nonton ini masuk Bappenas gitu kan, itu balik lagi ke masing-masing orang dan plus minus per kementerian itu pasti ada. Cuman at least menurutku kan kita tetap harus mengambil banyak sisi positif ya. Itu Bappenas tuh ilmunya banyak banget. Kalau menurutku kayak gitu sih. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Pesan-pesan Kakak untuk calon lulusan 2021 nih terkait penempatan. Kalau misalnya mungkin tips penempatan atau misalnya nggak dapat di instansi yang diinginkan, itu gimana Kak? Kalau milih penempatan, kayak yang tadi di awal aku bilang ya, kalian riset dulu penempatannya itu, kalian tuh passionnya di mana, terus kira-kira ingin mempelajari apa. Misal, aku tertarik gitu kan, tertarik mau milih BIS gitu kan, suka nih sama perhubungan gitu kan ya, karena di angkatanku ada gitu, ya pilihlah Kementerian Perhubungan kayak gitu misalnya ya. Terus kalau misalnya kamu preferensinya lebih kemana gitu kan, ingin mempelajari apa, tertarik dengan apa, itu yang pertama kali sih gitu. Karena kan kementerian di Indonesia kan macam-macam kan gitu, dan pasti kalian juga macam-macam nih gitu kan nanti bisa milihnya itu. Terus kedua, kalau menurut aku tadi ya, selain ingin apa, terus habis itu yang kedua, coba tadi ya bertanya sama, mungkin nonton Pentalks ya, udah banyak kan episodenya. Jadi dengerin dari teman kakak-kakak yang lain gitu kan. Terus kira-kira kalian kalau misalnya mau menggali lagi gitu kan, coba aja searching gitu. Banyak-banyak searching sih sebelum milih kalau menurutku. Ketiga, restu orang tua. Itu pasti banget. Aku nggak tahu kenapa ya, aku selalu ngomong restu orang tua. Karena ketika aku milih nomor 2, Bappenas, itu tuh juga sama orang tuaku gitu. Kayak, udah Kak, pilih aja Bappenas, kayak gitu. Jadi kayak 3 hal itu menurutku penting banget ya. Jadi passion, kita pengen kemana gitu kan, dan kira-kira apa yang diinginkan. Terus yang kedua, banyak bertanya nih ketika mau milih gitu ya, biar gak ragu, dan jangan ikut-ikutan orang. Mungkin aja pilihan kamu A, pilihan dia B gitu kan, yang nggak masalah gitu. Apalagi kan kadang kalau kita deket nih dengan temen gitu kan, kayak, oh temanku mau A gitu, dan enak juga kali ya milih A gitu, biar sama kayak dia, jangan. Jadi benar-benar tanya ke diri kalian masing-masing, kalian pengennya apa. Terus yang ketiga, restu orang tua gitu. Tanya ketika kalian udah punya preferensi, coba komunikasi sama orang tua kalian gitu. Apa namanya, atau orang terdekat siapapun, kira-kira kita mau milih ini nih gitu. Ini gimana, seperti apa, kasih tahu pertimbangannya. Bikin plus minus dari pilihan kalian maunya apa. Terus habis itu, kalau nggak dapat instansi yang diinginkan, kayak aku misal gitu ya. Pertamanya kan aku tidak Bappenas ya gitu. Kecewa itu boleh, wajar banget gitu. Karena pasti setiap orang pengennya di pilihan pertama, tapi jangan berlarut-larut. Karena percaya deh, kayak pasti Tuhan tuh menempatkan kalian di tempat yang terbaik untuk kalian gitu.
mungkin kan yang terbaik buat kita itu bukan sesuai pilihan kita ya, tapi sesuai Iya, dengan bener. apa yang Tuhan kehendaki gitu. Dan aku merasakan itu gitu saat ini. Jadi kayak gitu. Aku jadi kayak udah nyaman juga sih kerja di Bappenasnya kayak gitu. Jadi kecewa tuh boleh, bener serius deh. Aku juga kecewa sih awalnya pasti ya, kayak aduh ya Allah kenapa nggak pilihan pertama pasti gitu kan. Tapi pasti ketika mulai bekerja gitu, kalian akan menemukan ritmenya sendiri dan kayak akan mungkin ini yang bikin gue tuh penempatan di kementerian ini misalnya gitu. Emang pasti ada plusnya juga. Itu sih kira-kira buat teman-teman 2018. Wah, inspiratif sekali Kak Ami nih. Aduh, baru salah pengalaman aja sih. Ya tuh teman-teman, pokoknya kita tuh harus punya pendirian yang kuat gitu untuk apa sih kita maunya tuh apa. Terus benar-benar udah harus mikirin lah mau masa depan kita itu gimana. Terus juga jangan lupa yang paling penting tuh restu orang tua. Betul, Oke. betul, betul. Ya, terakhir banget Kak, closing statement. Dikit doang sih nggak apa-apa. Oh, buat ini ya, buat teman-teman Iya. closing statement. Pokoknya semangat terus buat teman-teman 2018. Aku tahu kalian lagi di masa galaunya, karena aku juga saat itu seperti saat di Iya. kalian nih, tuh galau banget pasti. Apalagi preferensi kita kan pasti awalnya ke Kementerian Keuangan, misalnya gitu ya awalnya gitu kan. Jangan pokoknya itu ingat aja nanti dimanapun kalian didapatkan pasti sisi baik Tuhan itu pasti menempatkan kita di tempat yang semestinya gitu kalau menurutku gitu ya. Jadi dipikirkan matang-matang juga sekarang, jangan terlalu dibawa juga, jangan kayak aduh ya Allah bentar lagi harus milih apa gitu kan ya. Dimanapun ditempatkan itu bagus gitu kan. Dimanapun ditempatkan itu pasti bagus, pasti ada positifnya. Jadi tetap ini ya bilangnya ikhtiar lah ya, ikhtiar, usaha juga, doa juga. Terus bentar lagi yudisium sama wisuda juga teman-teman. Semoga lancar gitu ya. Amin. Jadi jangan mikirin penempatan aja, coba mikirin bentar lagi kita lulus gitu kan. Lagi lulus, celebrate your day, karena nanti ketika masuk dunia kerja banyak banget hal yang berbeda dengan perkuliahan. Jadi selama masih ada waktu juga, nikmatin aja waktu kalian untuk sebelum bekerja juga sih. Itu kalau dari aku. Yeay. Wah, kayaknya udah sejaman juga kita nih Kak ngobrol. Iya ya, nggak kerasa ya. Oke, dengan adanya closing statement dari Kak Ami, tadi sekaligus mengakhiri bincang-bincang pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi buat Kak Ami atas sharing-sharingnya ke kita. Bermanfaat banget. Dan aku juga mohon maaf kalau misalnya ada salah kata atau menyinggung selama kita ngobrol tadi. Atau mungkin untuk teman-teman yang penasaran sama Bappenas, bisa nggak sih Kak ngehubungin Kakak atau via DM gitu mungkin? Boleh. Apa tuh Kak IG-nya? @MAIHM agak ribet ya. Cuma nanti dimasukin ntar aku chat. Nama IG aku tuh gak lucu. Ke sini ya. Oke, nanti biar dimasukin aja nih ke link description-nya. MAIHM. Oke. Oke, buat Sobat Pentox yang merasa terbantu dengan adanya channel ini, merasa channel ini bermanfaat, jangan lupa di like video ini, di komen, di share, maupun di subscribe. Supaya kita lebih semangat lagi nih mendatangkan alumni-alumni yang lainnya. Sekali lagi terima kasih buat kami. Akhir kata dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.